Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. The Prince, karangan Niccolo Machiavelli. Ketika menaklukkan sebuah negara, kesulitan dalam mempertahankan wilayah yang baru saja ditaklukkan seringkali menjadi pertanyaan. Mengapa setelah kematian Alexander yang berhasil menaklukkan seluruh Asia dalam waktu singkat, tidak ada usaha pemberontakan dari rakyat seperti yang diperkirakan? Jawabannya terletak pada perbedaan dalam jenis pemerintahan yang ada. Ada dua jenis pemerintahan yang dikenal dalam sejarah. Pertama, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dan para pembantunya yang dihormati oleh rakyat. Kedua, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dan para bangsawan yang posisinya ditentukan berdasarkan garis keturunan lama. Dalam pemerintahan yang dipimpin oleh raja dan pembantunya, raja memiliki kekuasaan yang lebih besar dan diakui seluruh negara, sementara para pembantunya mendapatkan penghormatan tetapi tidak mendapatkan dukungan cinta khusus dari rakyat. Sebagai contoh, kerajaan Turki dipimpin oleh seorang raja dengan pembantunya, sedangkan kerajaan Prancis diatur oleh banyak bangsawan yang dicintai oleh rakyat. Perbedaan ini menjelaskan mengapa pemerintahan seperti Prancis lebih sulit untuk ditaklukkan, karena keberadaan bangsawan yang memiliki pengaruh dan dukungan rakyat yang kuat. Sementara itu, pemerintahan seperti Turki lebih mudah untuk ditaklukkan, tetapi setelah ditaklukkan, pemerintahannya dapat berjalan dengan relatif mudah. Mengapa kerajaan Darius yang ditaklukkan Alexander tidak memberontak terhadap para penggantinya setelah kematiannya? Orang seringkali merasa heran ketika membahas mengenai kesulitan dalam mempertahankan sebuah negara yang baru ditaklukkan. Mengapa setelah Alexander yang berhasil menaklukkan seluruh Asia dalam beberapa tahun meninggal dunia, usaha penaklukannya belum sepenuhnya selesai dan tidak ada usaha dari rakyat untuk memberontak, seperti yang diperkirakan dapat terjadi. Sebaliknya, para pengganti Alexander dapat memerintah dengan aman. Hanya ada kesulitan yang timbul akibat ambisi dan persaingan di antara mereka sendiri. Jawaban atas masalah ini adalah bahwa semua kerajaan yang dikenal dalam sejarah diatur melalui salah satu dari dua cara. Pertama, ada kerajaan yang diatur oleh seorang raja yang dihormati oleh semua penduduk dan para menterinya. Mereka membantu dalam pemerintahan dengan persetujuan raja. Kedua, ada kerajaan yang diatur oleh seorang raja dan para bangsawan, di mana posisi mereka ditentukan oleh garis keturunan yang sudah ada sejak lama. Para bangsawan ini memiliki wilayah kekuasaan dan rakyat mereka sendiri yang mengakui mereka sebagai penguasa dan mencintai mereka. Dalam negara yang dipimpin oleh seorang raja dan para pembantunya, raja memiliki kekuasaan yang lebih besar. Ia adalah satu-satunya yang diakui oleh seluruh negara dan berhak untuk membentuk aliansi. Seperti itu, para menteri dan pejabat pemerintah dihormati, namun tidak mendapatkan cinta dan dukungan khusus dari rakyat. Contoh yang paling baru mengenai dua jenis pemerintahan ini dapat dilihat dari bangsa Turki dan Raja Prancis. Kerajaan Turki dipimpin oleh seorang raja, sedangkan semua yang lainnya adalah pembantunya. Raja ini membagi kerajaannya menjadi wilayah kecil yang disebut sanjak, dan ia mengirimkan administrator berbeda untuk mengatur setiap wilayah tersebut. Administrator ini dapat diganti sesuai keinginan raja. Di sisi lain, Raja Prancis dikelilingi oleh banyak bangsawan yang telah lama berkuasa. Mereka diakui oleh pendukung mereka di Prancis dan dicintai oleh rakyat. Para bangsawan ini memiliki hak istimewa yang tidak dapat dihapuskan oleh raja, karena hal tersebut akan membahayakan posisi raja itu sendiri. Dalam membandingkan kedua jenis pemerintahan ini, sulit untuk menaklukkan kerajaan Turki. Tetapi setelah kerajaan itu ditundukkan, pemerintahannya dapat berjalan dengan mudah. Di sisi lain, Prancis mungkin tampak lebih mudah untuk direbut dalam beberapa aspek, tetapi hanya dapat diperoleh dengan susah payah. Kesulitan dalam menaklukkan kerajaan Turki adalah karena tidak ada kemungkinan bagi penguasa setempat untuk mengundang pasukan dari luar, dan mereka tidak bisa berharap mendapatkan dukungan pemberontakan dari orang-orang terdekat dengan raja. Semuanya ini berdasarkan alasan-alasan telah saya jelaskan sebelumnya.
Mereka semua adalah budak yang harus setia kepada tuan mereka, sehingga lebih sulit untuk mengajak mereka memberontak. Bahkan jika mereka diajak untuk memberontak, tidak bisa dipastikan apakah mereka akan benar-benar bermanfaat, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan rakyat untuk membantu mereka, sesuai dengan alasan yang telah disebutkan. Bagi siapapun yang ingin menyerang kerajaan Turki, harus diakui bahwa kerajaan tersebut benar-benar bersatu, dan orang harus mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengharapkan adanya perpecahan di antara musuhnya. Namun, setelah kerajaan Turki ditaklukkan dan kekuatannya hancur dalam perang, sehingga tidak mampu lagi membangun angkatan perangnya, yang perlu dikhawatirkan hanyalah keluarga raja. Jika keluarga raja sudah dihancurkan sepenuhnya, tidak perlu lagi khawatir, karena orang lain tidak akan mendapatkan rasa hormat dari rakyat. Sebagaimana sebelumnya, penaklukan tidak bisa mengharapkan apapun dari mereka, begitu juga setelah itu tidak perlu khawatir terhadap mereka. Berbeda sekali dengan pemerintahan di negara-negara seperti kerajaan Prancis. Kerajaan tersebut mudah untuk diserang dan diduduki dengan cara menaklukkan salah satu bupati. Selalu ada orang yang tidak puas dan menginginkan perubahan. Itulah sebabnya, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan, mereka dapat membuka pintu dan mempermudah bagi Anda untuk meraih kemenangan. Namun, setelah Anda mencoba menjalankan pemerintahan, Anda akan menghadapi banyak kesulitan, baik dari mereka yang membantu Anda maupun dari mereka yang Anda taklukkan. Tidak hanya cukup dengan menumpas keluarga raja, karena Anda tidak dapat membuat mereka puas dan menyingkirkan mereka, negara dapat direbut kembali dari tangan Anda, begitu ada kesempatan bagi mereka untuk memberontak. Sekarang, jika Anda mencoba mendirikan jenis pemerintahan yang diterapkan oleh Darius, Anda akan menemukan bahwa itu mirip dengan pemerintahan kerajaan Turki. Oleh karena itu, pertama-tama Alexander harus sepenuhnya menghancurkan dan mengambil alih negaranya. Setelah meraih kemenangan dan Darius meninggal, negara tetap diperintah dengan aman oleh Alexander karena alasan-alasan yang telah dibahas sebelumnya. Jika para penggantinya bersatu, mereka akan menikmati pemerintahan tanpa gangguan. Jelas bahwa tidak ada kerusuhan kecuali yang mereka ciptakan sendiri. Namun negara yang dibentuk seperti Prancis tidak mungkin mereka kuasai tanpa menghadapi kesulitan. Kenyataan ini menjelaskan mengapa terjadi banyak pemberontakan di Spanyol, Prancis, dan Yunani melawan bangsa Romawi karena banyaknya wilayah yang terbagi-bagi dalam kerajaan tersebut. Bangsa Romawi tidak pernah merasa aman terhadap kekuasaan ketika menghadapi kerajaan-kerajaan ini. Namun, setelah pemerintahan Romawi mapan dan kuat, dan kerajaan-kerajaan itu terlupakan sepenuhnya, bangsa Romawi memperkuat posisi mereka. Kemudian, jika orang-orang Romawi bertengkar di antara mereka sendiri, masing-masing dapat meminta bantuan dari berbagai wilayah taklukan sesuai dengan wewenang yang telah mereka peroleh. Persekutuan dengan bangsa Romawi dibangun secara individu karena keluarga penguasa sebelumnya telah dihapuskan. Dengan pemahaman ini, tidak akan ada keheranan mengenai betapa mudahnya Alexander menaklukkan Asia dan betapa banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang seperti Pirus dan lainnya dalam mempertahankan wilayah taklukan mereka. Perbedaan yang nyata ini bergantung bukan pada kemampuan penaklukan, tetapi pada jenis negara yang mereka taklukkan. Bersambung, kebagian bagaimana kota atau kerajaan yang menjalankan hukum mereka sendiri harus diperintah sesudah ditaklukkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.